Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibina langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Denny Bayu Saifuddin, STMT, dosen tetap di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Video ini dibuat sebagai bagian dari unjuk kerja bidang pengajaran dalam kegiatan PDD UKT-PT Serdosmart 2025. Dalam video pengajaran ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah dinamika fluida, yaitu tentang aliran eksternal, yang diajarkan pada pertemuan ke-11, di mana mata kuliah dinamika fluida ini merupakan mata kuliah body of knowledge untuk program Sarjana Teknik Mesin, yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dan merupakan lanjutan dari mata kuliah mekanika fluida yang diajarkan pada semester 3, di mana mata kuliah dinamika fluida ini membahas mengenai konsep dasar, kinematika fluida, dinamika fluida, aliran viskos dalam pipa, aliran eksternal, saluran terbuka, aliran kompresibel, dan dasar-dasar rotodinamik. Mata kuliah dinamika fluida ini disampaikan secara blended, di mana sebagian besar materi pokok disampaikan di kelas, dan materi tambahan disampaikan dalam video pembelajaran yang diunggah di LMS Kampus. Sistem pembelajaran merupakan case-based learning, di mana beberapa materi disampaikan dengan dilengkapi studi kasus, yang berasal dari hasil riset dosen yang berkaitan dengan materi dinamika fluida. Hasil ini merupakan upaya integrasi hasil penelitian dalam pemutakhiran hasil pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, yang menitik beratkan kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi teknik mesin. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 3. Capaian pembelajaran lulusan tersebut meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus dari program studi teknik mesin Unjani. Secara keseluruhan, 3 capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang terkait dengan bahasan dinamika fluida. Video pembelajaran pertemuan ke-11 ini akan membahas topik bahasan dinamika fluida tentang aliran eksternal atau external flow, di mana CPMK yang dibebankan kepada bahasan ini adalah CPMK 3, yang terkait penanaman kemampuan menggunakan metode analisis yang tepat untuk memecahkan masalah aliran fluida dalam sistem teknik mesin. Berikut ini adalah cuplikan sesi pembelajaran pada pertemuan tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin! Harus semangat ya. Ini jam-jam rawan ini, soalnya kita kuliah jam 1 siang ini ya. Oke. Hari ini kita akan kuliah dinamika fluida ya. Melanjutkan apa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang open channel flow. Aliran di selokan, sungai, dan lain-lain. Nah, bahasan kali ini di pertemuan yang sekarang kita akan bahas external flow. External flow ini aliran fluida yang menyelimuti benda. Ya, biasanya nanti aplikasinya di mana saja nanti kita bisa lihat ya. Nah, pertemuan kali ini nanti referensinya masih sama. Anda pakai buku Munson dan Anda pakai buku Cengel tentang mekanika fluida ya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi bicara tentang materinya, saya minta Anda untuk isi absen dulu. Isi absen dulu.
Karena absennya hanya dibuka selama 15 menit. Lewat dari 15 menit nanti dianggap tidak hadir. Isi dulu ya. Di student. Oh ya, materi ini juga kita bisa ambil di student ya. Jadi Anda, ini sudah saya unggah di sana, jadi materi ini bisa diunggah, bisa di-download oleh Anda di student. Nah, sambil Anda absen ya, mungkin absen kan cuma sebentar ya, nggak lama. Nah ini ya, ini adalah luaran yang harus kita capai di pertemuan sekarang. Jadi masuknya ke capaian pembelajaran mata kuliah yang nomor 3. Di sini mahasiswa harus mampu menggunakan metode analisis yang tepat untuk memecahkan masalah aliran fluida dalam sistem teknik mesin ya. Nah, topik yang akan dipelajari itu hanya 3 sekarang ini. Karakteristik aliran fluida ya, kemudian ada boundary layer, kemudian ada juga tentang aerodinamika ya. Nanti ada studi kasus dari hasil penelitian yang saya pernah jalankan, yaitu tentang turbin angin ya. Oke, untuk indikator penilaiannya. Jadi apa saja yang akan dinilai setelah Anda belajar materi ini? Ya. Yang akan dinilai adalah mahasiswa harus bisa menganalisis karakter alirannya. Kemudian mampu menghitung dan menganalisis ketebalan lapisan batas, ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip aerodinamika untuk menganalisis dan memecahkan masalah di aliran eksternal ya. Untuk aplikasinya, nah aplikasi dari aliran eksternal Anda bisa lihat di sini ada gambar apa aja tuh? Wah, suaranya kok pelan ini, ngantuk. Kapal selam, B2 Spirit, pesawat terbang ya. Kemudian ada apa nih? Yang sebelah sini ini apa nih? Ada yang tahu? Apa yo? Apa itu? Selancar layar ya, parasailing ya. Kemudian yang sebelah sini apa? Ini apa nih? Nah, turbin angin. Nanti studi kasusnya kita bicara tentang turbin angin. Tapi nggak sampai ke perhitungan turbin anginnya. Cuma kita bahas mengenai aerodinamika dari bilah turbin angin yang kita namakan dengan airfoil. Tahu ya? Airfoil pernah dengar itu kan? Nah, airfoil itu nanti adalah bentuk tertentu yang aerodinamis dan biasanya nanti digunakan untuk bilah turbin angin, sayap pesawat terbang. Kalau dipotong penampangnya bentuk penampang airfoil ya. Kemudian aplikasi yang lain yang mungkin nggak kepikiran juga kadang-kadang ya. Kalau kayak peluru gini oke lah ya, aerodinamika, mobil ya. Kalau tiang gimana? Tiang bendera juga harus dianalisis aerodinamikanya, karena nanti kalau enggak, berapa gaya yang menerpa tiang, tumpuannya harus sekuat apa? Ya, itu kan nanti dipelajari di mekanika, kekuatan material atau statika ya. Anda sudah belajar itu. Terus nanti tiangnya harus diameter berapa, tebalnya berapa, supaya dia enggak bengkok atau meleot ya. Nah, gayanya dari mana? Dari sini ya gayanya. Oke, kasus-kasus yang lain ya. Anda bisa lihat di sini mobil tahun lama sama mobil tahun baru. Jadi kalau mobil yang modern yang sebelah mana? Kanan ya. Nah, sebelah kanan Anda itu adalah mobil yang aerodinamis. Mobil yang sebelah kiri Anda itu adalah mobil yang kurang aerodinamis. Apa akibatnya ketika sebuah mobil kurang aerodinamis? Daya yang dibutuhkan akan gara-gara apa sih? Hambatan udara yang dilawan makin besar. Ya,
Tuh konsepnya. Jadi kalau makin aerodinamis, makin irit bahan bakar. Oke, konsep mengenai gaya-gaya aerodinamika yang kita kenal dengan lift and drag. Ya, jadi ada dua ini. Lift ini bukan berarti sebuah peralatan yang digunakan untuk pindah lantai di gedung gitu ya. Lift ini adalah gaya angkat. Drag itu adalah gaya hambat. Nah, konsep dari gaya angkat dan gaya hambat bisa kita lihat di sini. Tapi di bagian bawahnya kecepatannya tidak seragam. Makin dekat ke permukaan sebuah benda, kecepatannya semakin kecil, bahkan mendekati ke nol. Daerah sini namanya no slip condition. No slip condition itu berarti diam. Partikel yang dekat dinding diam. No slip. Kalau dia bergerak berarti ada slip. Ya. Kalau diam berarti no slip. Slipnya SLIP ya, bukan SLEEP. Ya. Kalau SLEEP tidur nanti ya. Oke. No slip condition ini menggambarkan bahwa nilai kecepatannya 0. Oke. Nah, di sini ada gambaran mengenai plat yang dihembus oleh udara, ya, udara yang bergerak. Jadi ini gambarannya ada plat yang dihembus oleh udara yang bergerak. Udaranya dari sini menerpa si plat. Kalau kecepatannya rendah, maka boundary layer-nya tebal. Ya. Kalau kecepatannya makin tinggi, boundary layer-nya makin tipis. Makin tinggi lagi, makin tipis lagi. Itu ya. Nah, rumus mengenai boundary layer ini akan dijelaskan di video yang akan saya unggah di YouTube. Nanti teman-teman bisa pelajari itu di rumah kapan saja, mau di taman, mau di perpustakaan, mau di tempat nongkrong, silahkan ya. Nanti akan saya berikan juga tugas untuk Anda di rumah supaya belajarnya terstruktur. Saya harus belajar apa, Pak? Nah, itu ya. Nanti akan saya berikan. Kemudian contoh pengerjaan bagaimana menghitung ketebalan boundary layer-nya akan saya berikan juga di video. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal. Tadi ada rumus CD. Ya, CD sama dengan FD. Kali A ya. Nah, kalau misalkan saya minta Anda menghitung berapa besarnya FD, maka rumusnya akan menjadi setengah rho V A dikali CD. Nah, misalkan CD-nya sudah kita dapatkan 1,4, nilai A-nya misalkan dapat 2, ya, kecepatannya misalkan 5, ya, kemudian karena ini angin atau udara ya, untuk yang kasus parasut, maka rho-nya 1,2 kira-kira ya. Segini. Ini bisa Anda lihat di buku Munson atau buku Cengel ya. Nah, nanti Anda bisa hitung berapa besarnya gaya hambat. Berapa nilainya? Ada yang sudah selesai menghitung? 3,36 Pak. Berapa? 3,36. Satuannya Newton, dengan catatan A-nya tadi satuannya meter per segi, kecepatannya meter per second, rho-nya kilogram per meter kubik ya. Hati-hati, satuan ini semua nanti akan mempengaruhi satuan dari hasil akhirnya ya. Oke. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau kita lihat di sini nanti
ke depan di mata kuliah desain dan simulasi teknik, setelah ini ya, nanti Anda dapat mata kuliah itu, Anda bisa lakukan simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics Software atau CFD. Ada banyak perangkat lunak CFD di luar sana. Nanti Anda bisa analisis distribusi tekanan ya di mobil, kereta api, bus atau KRD gitu ya. Nanti bisa dibandingkan antara KRD sama bus. Kenapa bentuknya beda? Yang satu kayak roti tawar, yang satu kayak peluru ya. Nah, selanjutnya ini studi kasus terkait airfoil. Airfoil ini banyak digunakan sebagai bentuk yang dianggap aerodinamis ya, menghasilkan gaya hambat yang kecil ya. Nah, kalau ada teman-teman nih yang mau ikutan kompetisi mobil hemat energi atau pernah lihat Shell Eco Marathon ya. Nah, rata-rata bentuk-bentuknya aerodinamis seperti ini ya. Bentuk itu kita namakan dengan airfoil. Airfoil ada standarisasinya ya, bentuk-bentuknya macam-macam, ada standarisasinya. Ketika kita menguji airfoil, menguji aerodinamika airfoil, maka nanti kita akan dapatkan tabel ini. Grafik ini ya. Bentuk yang lain kita bisa lihat, saya contohkan, nanti Anda kerjakan di rumah sebagai tugas. Nanti akan saya berikan juga link untuk download QBlade. Jadi nanti di sini Anda bisa buat ya. Nanti Anda bisa juga lihat di video yang saya berikan di YouTube ya, bagaimana cara mengoperasikan ini. Ini saya contohkan, saya buat airfoil dengan kode NACA 0020 ya. Nah, 0020 itu seperti apa sih? Bentuknya seperti ini ya. Penjelasan mengenai kodifikasi NACA itu nanti Anda bisa cek di materi yang akan saya sampaikan ya, di video tadi. Kemudian ada juga NACA 0012 ya. Nah, 0012 itu yang hijau, dia lebih tipis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Apa pengaruhnya terhadap koefisien aerodinamikanya? Kita bisa lihat. Jadi begini, ini hasil dari simulasi ya. Hasil dari simulasi kita punya dua grafik, ada yang merah dan ada yang hijau. Yang merah ini adalah menggambarkan yang tipis. Yang tebal, dia punya nilai gaya hambat yang lebih besar pada sudut serang yang sama ya. Definisi mengenai sudut serang sudah saya ajarkan tadi ya, beberapa menit yang lalu. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Nah, kemudian ini nilai gaya hambatnya. Kalau yang hijau ini yang tipis ya, karena dia tipis nilai gaya hambatnya lebih rendah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti tugas Anda di rumah adalah mengulang simulasi ini. Nah, minimal ada dua airfoil yang dibandingkan kan, supaya kita bisa tahu yang mana yang lebih aerodinamis, yang mana yang tidak. Baik, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dikerjakan tugasnya ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan di student.unjani.ac.id di akun masing-masing di pertemuan yang hari ini ya. Jangan lupa, jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat, tugasnya tidak bisa dikumpulkan ya. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang turbo machinery ya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin. Ya. Demikian video praktik pembelajaran tersebut. Semoga dapat menjadi pertimbangan untuk penilaian bidang pengajaran. Terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Jenderal Ahmad Yani, Smart Military University.